kabar? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Welcome back to my channel. Oke, seperti video sebelumnya yang Anggun tuh review buku, so kali ini aku akan review buku lagi. Penasaran buku apa yang aku review? Oh ya, sebelumnya kalian pernah mendengar nggak sih dongeng tentang 1000 bangau kertas? Iya, 1000 bangau kertas yang itu, yang origami bentuknya lucu-lucu, terus yang disusun pakai benang itu. Ada yang pernah dengar? Pasti pernah dengar nggak sih? Secara kita dulu kan TK sering banget ya diajarin tentang origami bangau kertas. Jadi dongeng 1000 bangau kertas itu berasal dari negeri Sakura alias negara Jepang. Wah, salah satu negara impian Anggun. Tapi Anggun sampai sekarang belum ke sana. Oke, doain aja lah ya, aku bisa ke sana. Amin. Setelah corona ini musnah. Jadi, kalau di Jepang itu dikenal dengan nama Senbazuru. Nah, jadi bangau kertas itu namanya Senbazuru. Nah, itu origami berbentuk bangau atau suru yang dirangkai bersama dengan benang. Gitu. Nah, di Jepang dipercaya bahwa siapapun yang dapat melipat kertas-kertas bangau ini menjadi 1000, maka satu permohonannya itu akan terkabul. Gitu. Ngomong-ngomong soal dongeng ini, Anggun nemu buku yang temanya itu tentang 1000 bangau kertas, yaitu Ceng Ceng 1000 bangau kertas karya Ezo Kanzo. Jadi ini tuh buku keluaran lama tahun 2005 dari penerbit Gema Insani. Kalau yang nggak tahu Ezo Kanzo itu, aku jelaskan ya. Ezo Kanzo itu adalah salah satu penulis dari forum Lingkar Pena. Di sini, nah kalian bisa lihat ya. Bisa lihat di sini tulisannya. Pertama tahu buku ini itu waktu SMA. Saat itu kan biasa lah ya, anak sekolah nggak bisa beli buku selain buku pelajaran. Jadi aku memanfaatkan waktu untuk ke perpustakaan daerah meminjam buku secara gratis. Nah, salah satu buku yang menarik perhatianku itu adalah 1000 bangau kertas ini gitu. Pertama kali lihat sih dari covernya, kalian bisa lihat itu kan kayak bukan novel ya, meskipun tulisannya novel. Kalau menurut Anggun sendiri itu seperti cover tutorial origami gitu kan. Ya udahlah, karena aku dulu suka origami, ya udah aku pinjam aja. Terus sampai rumah baru sadar gitu, ternyata ini tuh novel. Padahal jelas-jelas ya di belakangnya ada sinopsisnya. Ya udahlah ya. maklumi. Kalau di Gramedia, Anggun sendiri nggak tahu ya, dan harganya juga nggak tahu. Jadi Anggun tuh ini beli buku di Shopee, di link buku bekas yang ada di blognya. Nanti Anggun kasih link di bawah video ini gitu. Jumlah halaman buku ini itu sekitar 150 halaman, so sangat sedikit ya untuk ukuran buku sekecil ini dibandingkan dengan buku lain. Sebentar ya, Anggun ambilkan buku yang ukuran novel sebenarnya. Oke, Anggun kembali. Jadi ini ukuran buku normal, novel normal. Ya, spoiler buku selanjutnya nih. So, yang ini itu ukuran segini. Nah, kelihatan kan bedanya? Kelihatan kan bedanya? Jadi ini tuh bukunya kecil, bisa dibawa kemana aja gitu loh, ringan, tipis, cocok untuk teman membaca saat di busway maupun di KRL. Tapi ada nggak sih hari ini tuh yang masih baca buku ketika naik busway? Gak tahu sih. Aku akan ceritakan ya isi buku ini. Oh ya, ini babnya itu, kalau untuk bukunya kalian bisa lihat ya, itu bercorak, jadi nggak polosan, jadi kalian nggak bosan untuk melihatnya, dan ukuran hurufnya juga relatif besar, nggak terlalu kecil seperti review sebelumnya. Aku bacakan dulu sinopsisnya yang ada di belakang buku ini. Katanya, barang siapa bisa membuat 1000 origami suruh ini, harapannya akan terkabul. Begitu kata Naomi. Karena itulah, Naomi selalu membuat bangau kertas ketika ia sedang dirudung masalah. Seperti saat ia harus memilih menggugurkan kandungannya atau tidak, ia membuat 1000 bangau kertas dan keputusan yang diambilnya
meninggalkan sebuah penyesalan mendalam. Sampai akhirnya Taki datang untuk menebus kesalahannya. Jadi kalau lihat red buku ini itu agak ini ya, mungkin untuk 17 tahun ke atas juga. Kalau untuk genrenya ciklit sih, karena untuk usia perempuan sekitar 20-30 tahun. So, tokoh utama di dalam buku ini tuh namanya Anggi. Nah, dia itu adalah mahasiswa Computer Science di Fakultas Information Science and Technology di negeri Sakura, tepatnya di daerah Sapporo. Nah, untuk yang nggak tahu daerah Sapporo itu bisa searching di Google, itu termasuk daerah Jepang yang kalau sering bercuaca dingin dan bersalju. Jadi kalian kalau mau main salju, puas-puaslah ya pergi ke sana. Nah, yang paling saya sukai itu adalah kan tokoh utamanya itu Anggi. Nah, terus ada Naomi sama Taki yang disebutkan di sinopsis buku ini. Tapi tokoh utama yang aku sukai itu adalah Anggi, karena dia itu baik hati, pantang menyerah, dan rela berkorban. Pasti. Nah, pesan dalam buku ini itu yang pertama tadi, jangan menyerah saat melakukan sesuatu. Terus kalau melakukan sesuatu itu kalian harus berpikir matang-matang tentang dampak selanjutnya. Ada juga suatu pesan yang bisa kita petik gitu kan. Jadi kadang yang kita lihat indah dari orang lain, yang kita lihat wow dari orang lain itu nggak se-wow sebenarnya. Maksudnya yang terlihat indah itu belum tentu menyenangkan gitu loh. Kayak seperti misalnya di dalam novel ini itu, seperti tokoh Anggi, dia itu kan mahasiswa yang bisa kuliah di Jepang. Pasti teman-teman tanah airnya itu kayak kagum, bangga sama dia dan pengen seperti Anggi. Padahal kenyataannya itu dia kuliah di sana itu nggak semudah yang mereka kira gitu loh. Pendidikan di Jepang dengan pendidikan di Indonesia itu sangat berbeda. Yang dipelajarin di sana dan di sini. Di sini mungkin masih sederhana, dan di Jepang itu sangat mendalam gitu. Misalnya kalau tentang computer science itu menurut Anggi di novel ini itu lebih ke pemrograman web gitu. Nah, kalau di sana itu sampai perkodian membuat robot gitu. Aku sih belum research ya yang di sini sebenarnya itu seperti apa gitu. Mungkin mahasiswa computer science bisa komentar biar nggak salah. Satu hal lagi, pelajaran yang bisa kalian petik itu di sini itu sangat mengajarkan adanya toleransi beragama gitu. Naomi dengan kepercayaannya terhadap bangau kertas dan Anggi dengan kepercayaannya sebagai muslim, mereka itu nggak saling menghina dan malah saling menghormati, bahkan saling mengingatkan untuk melaksanakan apa yang mereka yakini gitu. Satu kalimat di sini tuh yang benar-benar sesuai dengan toleransi, gambaran toleransi ini aku bacakan ya. Ingin rasanya ia mengingatkan tentang kekonyolan Naomi, tapi bibirnya bertahan. Bukankah itu kepercayaannya? Ia juga tak mau ada orang yang mengusik kepercayaannya. Di mata Anggi, melipat burung kertas adalah konyol, tapi tentu tidak di mata Naomi. Mungkinkah gerakan sholat dia juga dianggap konyol oleh Naomi? So, untuk kalian semua yang punya perbedaan kepercayaan, jadi kalian tuh nggak boleh saling menghina, saling merasa lebih baik dari yang lainnya. Kita harus saling menghormati karena itu tuh pilihan antara dia dengan Tuhannya. Jadi kita nggak boleh mengganggu gugatnya gitu. Oke. Ada satu hal lagi yang poin yang aku sukai dari buku ini, yaitu di halaman 22. Aku bacakan lagi ya, jangan bosan. Indahnya keberhasilan ketika ada perjuangan. Indahnya perjuangan ketika ada kesulitan. Indahnya kesulitan ketika ada kemudahan. Tapi, bukankah kemudahan datang setelah kesulitan? Dan kemudahan tidak datang simsalabim, akan banyak hambatan dan rintangan. Wow, itu benar-benar keren sekali. Jadi intinya itu, setiap ada kesulitan, pasti ada kemudahan. Jadi ingat gak sih penggalan potongan ayat Al-Quran di surat An-Insyirah ayat 5? Buka aja ya. Gitu. So,
Ketika ada masalah, kita itu harus berjuang karena kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu menjamin akan ada kemudahan di setiap hambatan yang kita alami. Jadi, untuk kalian yang berjuang saat ini, untuk kalian yang sedang dalam masa sulit, jangan pantang menyerah, tetap percaya kalau apapun yang kalian alami itu, masalah apapun, seberat apapun, pasti akan selesai dengan mudah. Oke? Tetap semangat. Setelah itu, di novel ini itu menggunakan sudut pandang ketiga dan bahasanya itu sangat mudah dipahami. Jadi, tadi yang gue bilang itu bisa buat teman kalian ketika di busway atau di KRL, MRT, dan untuk bacaan ringan selama WFH kali ini. Nah, untuk settingnya sendiri itu kan 1000 bangau kertas, so pasti mengambil latar negara Jepang. Wow. Dan di sini itu digambarkan bagaimana suasana Jepang, pendidikan Jepang, budayanya, terus tentang karakter-karakter orang Jepang. So untuk kalian yang mungkin sangat tertarik untuk pergi ke negara Jepang, buku ini tuh bisa jadi rekomendasi buat kalian untuk melihat gambaran negara Jepang itu seperti apa gitu. Hal menarik lainnya gitu kan, selain tadi kata-katanya itu, aku paling suka itu di sini di setiap bab itu dimulai dengan judul bangau kertas pertama, kemudian selanjutnya 100 bangau kertas sampai 1000 bangau kertas, seolah-olah dari terbentuknya bangau kertas pertama itu seperti dari awal kisah mereka sampai ending kisah mereka gitu. So ini sangat menarik sekali sih menurutku, karena filosofinya itu yaitu tadi dari awal konflik sama selesai itu digambarkan dengan bangau kertas tadi, sangat relevan dengan judul di sini gitu. Oke guys, sekian review kali ini. Pokoknya rekomendasi banget untuk kamu yang sangat suka dengan negara Jepang, karena budaya Jepang itu sangat menarik sekali untuk dieksplor. Halo, aku jadi pengen ke sana. Sayangnya nggak bisa, ada corona. Lagi pula aku juga belum punya paspor, tuang. Kalian ada usul nggak sih buku yang mau direview? Silahkan tulis di kolom komentar. Mungkin kalau bukunya ada akan aku review, kalau nggak ada ya mungkin akan aku skip untuk video selanjutnya setelah corona berakhir. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat membaca buku, budayakan membaca buku untuk menambah wawasan dan melihat dunia. Kan buku adalah jendela dunia. Sampai jumpa.